Halo saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Kami sedang berkumpul di paroki Gereja Kristus Raja di Solo Baru. Karena hari ini kami merayakan pesta imamat untuk rekan-rekan yang ke-31 tahun. Kita akan masuki halaman gereja yang sudah dipersiapkan dengan segala hal ini. Dan mari kita lihat romo-romo itu siapa saja. Kita lihat ada di sana ya, romo-romo itu siapa saja. Nih. Hon, permisiat ya. Wes mau ya. Salaman nih. Kita duti ya tuan rumah nih, mantan Brigjen. Nah, ini adalah romo-romo yang hari ini persis pesta 31 tahun imamat. Romo Justinus Agus Purwadi sekarang di Lamper Sari Semarang. Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto di Solo Baru. Romo Heru Purnomo sekarang di BSB Semarang. Romo Ricardo Seru Subiakto sekarang di Sragen. Romo F.E. Krisno Handoyo sekarang di Ketapang. Kemudian Romo Tata Priana Toto Priyono sekarang di waduh lali aku. Iya. Sanin go. Romo Toto Priyono. Kuwi kan Romo Budi. Romo Supriyanto, Romo Supriyanto ning ndi ya? Babatan kok ya? Babatan. Romo Sabto Margono sekarang di Weleri. Romo Petrus Sajono di Panca Arga. Romo Luhur Prihadi sekarang di Nandan. Ya, ini baru perpindahan romo, jadi bahkan saya pun tidak hafal mereka sekarang ada di mana. Tapi yo kebangetan janin aku rapal lagi. Ini nyatane rapal yo wis. Ini kita akan merayakan Ekaristi jam 5:30 dengan penuh syukur karena imamat rekan-rekan ini dan saya dan Romo Joko selalu gabung kelompok ini. Kami merayakan 30 tahun imamat. Begitu. Ibu bapak rekan-rekan muda dan anak-anak yang tercinta di dalam Tuhan. Renungan singkat saya pada sore hari ini, saya beri judul mewujudkan sikap belas kasih Allah. Dan inilah amanat dan sabda yang hari ini kita dengarkan bersama. Baik dari bacaan pertama, kedua maupun Injil suci. Dari bacaan pertama, kita bersama renungkan bagaimana Allah tidak rela menyaksikan atau melihat umatnya mengalami penderitaan. Pada akhirnya, dengan mengantarkan Nabi Yesaya, Allah sendiri bersabda, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Allah campur tangan langsung, Allah turun tangan langsung untuk membebaskan umatnya, untuk memberikan pernyataan belas kasih kepada umatnya. Allah yang berbelas kasih benar-benar hadir, benar-benar memberikan perhatiannya kepada seluruh umat, terutama umat yang berada di dalam penderitaan dan di dalam belenggu kehidupan. Dikatakan dalam bacaan pertama, belenggu ataupun
Hambatan yang dialami oleh bangsa adalah bagaimana mereka tidak bisa mengalami dan merasakan martabatnya karena kebutaan, ketulian, kelumpuhan, dan kebisuan. Dan itulah yang pada akhirnya oleh Allah sendiri akan disempurnakan. Itulah zaman baru, itulah zaman yang disebut sebagai zaman awasi atau zaman keselamatan. Dan zaman yang dijanjikan Allah tersebut menjadi semakin nyata diceritakan dalam bacaan Injil ketika Yesus sendiri hadir untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk menyembuhkan orang yang tuli dan gagal, yang pada akhirnya orang itu bisa mendengar dan berkata-kata, bahkan mewartakan apa yang dialaminya sebagai belas kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kami bersepuluh pada angkatan 93. Sebenarnya dulu kami ditahbiskan ber-13, tetapi satu di antara kami meninggal dunia pada saat imamatnya belum genap 4 bulan. 4 bulan kurang 2 hari sahabat kami dipanggil oleh Tuhan. Kami tidak meratapinya karena kami justru bangga dia meninggal dalam imamatnya. Itu berarti Allah berkenan menyempurnakan imamatnya dengan keabadian. Maka kami tidak merasa sangat kehilangan, tetapi kami bersyukur ada sahabat kami yang setia sampai titik akhir perjalanan hidupnya sebagai imam. Itulah Romo Ambrosius Marjono, sahabat kami. Satu di antara kami meninggalkan imamat, bagi kami sungguh memprihatinkan, tetapi pada akhirnya kami bisa merasakan bahwa perjalanan hidup seseorang benar-benar ada di dalam tangan dan kehendak Tuhan. Maka kami pada akhirnya sangat mendukung untuk sahabat kami itu menghayati hidup sebagai sebuah keluarga Katolik yang baik, dan sampai dengan sekarang sangat setia menjalani imannya bersama istri dan anak, sehingga bagi kami itu juga rahmat yang kami terima dari Tuhan buat angkatan kami. Satu di antara kami, Romo MSF, Romo Kristianto, adalah anggota MSF Provinsi MSF Kalimantan, sehingga beliau sekarang ada di Kalimantan. Kami yang sore hari ini ada dan berkumpul adalah 10 orang. Kami merasakan betul bahwa hanya karena belas kasih Allah kami boleh mencapai perjalanan hingga 31 tahun imamat ini. Dan kami tetap mohon kepada panjenengan semua untuk terus mendukung dan mendoakan kami agar kami setia dalam imamatnya. Karena 31 tahun imamat bukan jaminan, tetapi 31 tahun adalah rahmat yang kami terima. Dan rahmat itu mesti juga kami kembangkan di dalam pelayanan kami dimanapun kami diutus. Terima kasih rekan-rekan yang bukan dari angkatan kami, tetapi selalu setia untuk juga bergabung dan setia menjadi sahabat dalam perjalanan imamat bagi angkatan kami. Dan sore hari ini belas kasih Allah itu semakin nyata kami rasakan melalui
mereka setia sebagai keluarga panggilan untuk mendoakan kami para imam. Saudara dan saudari terkasih, zaman Al-Masih, zaman keselamatan dialami oleh orang yang gagal, oleh orang yang tuli di dalam bacaan Injil hari ini. Dan tindakan itulah yang membuat mereka atau membuat dia yang telah disembuhkan oleh Yesus tidak bisa tinggal diam. Orang yang mengalami belas kasih Allah tidak bisa tinggal diam, dan memang semestinya tidak diam, melainkan mewartakan apa yang menjadi pengalaman pribadinya tersebut. Sehingga akan ada semakin banyak orang berkata, sungguh ia menjadikan segala-galanya baik. Nah, apa kira-kira pesan sabda yang bisa kita angkat dalam kesempatan ini? Saya hanya ingin mengajak Anda, mari kita wujudkan belas kasih Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Yakobus di dalam bacaan kedua memberikan pengertian yang sangat menyata. Hendaknya kamu menyatakan belas kasih Allah dengan tidak memandang muka, dengan tidak mendiskriminasi orang, dengan tidak membeda-bedakan orang, karena masing-masing pribadi adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan menjadi sahabat di dalam perjalanan kita bersama. Maka tadi di awal bacaan kedua dari surat Yakobus dikatakan oleh sang penulis, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bahasa sederhana saya adalah ojo pilih kasih, ojo dan sio marang sedulurmu sing seket. Mengapa demikian? Karena Yakobus sendiri menyatakan dengan jelas kehendak Tuhan itu dengan berkata, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah? Maka bagaimana kita memperlakukan saudara-saudari kita yang kekurangan, yang second, apalagi yang sedang ada dalam kesulitan? Itulah wujud dari kerja-kerja karya kita untuk menghadirkan belas kasih Allah. Nanti di dalam doa umat yang segera akan kita doakan, di sana dikatakan dan dimohon oleh kita, ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Ini adalah doa kita bersama, dan doa ini saya tempatkan juga dalam apa yang menjadi semangat Bapa suci kita yang baru saja mengunjungi kita semua di Indonesia ini untuk menegaskan 3 hal. Mari kita kembangkan iman, persaudaraan, dan bela rasa. Faith, fraternity, and compassion. Dan itulah semangat Bapak Suci yang ingin memperlihatkan belas kasih Allah kepada bangsa kita, kepada umat Katolik dimanapun berada, untuk bersama-sama mensyukuri belas kasih. Ini saja yang tidak saya aturkan dalam kesempatan pemilih kali ini. Dukung kami dengan doa, sertai kami rekan-rekan imam ini dalam perjalanannya untuk melayani seluruh umat dimanapun kami diutus. Hanya kekuatan doa
imamat kami, tentu yang utama adalah berkat Tuhan sendiri, dan yang menjadi penting